Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Udah lama banget ya aku nggak ngepost video. Cuman hari ini kebetulan lagi kosong setelah kelas, jadi aku sempetin bikin video yang mungkin teman-teman juga banyak berpikiran kayak gimana sih caranya nulis personal statement. Tentunya teman-teman awardee lainnya juga udah banyak ya yang bikin tentang video personal statement. Tapi aku di sini cuma mau kasih info aja dan kasih contoh personal statement yang aku buat dan aku kumpulin untuk daftar GKS di tahun 2018. Aku juga nggak bakalan bilang kalau ini tuh termasuk bagus atau ini tuh bisa dicontoh. Cuma teman-teman kalau merasa terbantu dengan personal statement aku, bisa banget di copy kayak alurnya. Atau kalau misalnya teman-teman merasa nggak ada bayangan sama sekali, semoga setelah nonton video ini kalian tahu kalian mau nulis tentang apa di personal statement kalian, khususnya buat yang mau daftar KGSP ya. Langsung aja kita mulai. Jadi di sini aku mau tunjukin juga personal statement yang aku tulis itu kayak gimana sih. Personal statement ini khusus untuk KGSP, mau jalur apapun wajib diisi satu halaman aja, dan fontnya juga udah ditentuin ya, Times New Roman, size-nya 10. Nah, di sini kalian bisa tulis apa aja yang kalian mau tulis. Apa sih sebenarnya personal statement itu? Jadi pertama-tama aku kasih info dulu ya. Personal statement itu adalah motivation. Jadi kayak kalian tuh kenapa kalian mau sekolah di sini gitu. Oke, jadi pertama di personal statement aku, apa sih yang aku tulis di situ? Aku bagi menjadi 5 paragraf sih waktu ini. Sebetulnya sih kalian bisa kayak bagi 3 paragraf atau kayak 2 paragraf aja cukup. Seperti contoh-contoh video yang pernah aku jelasin sebelum-sebelumnya, kalau personal statement itu nggak perlu yang muluk-muluk atau yang complicated banget. Yang penting menjawab pertanyaan. Yang penting bisa menggambarkan apa yang kalian ingin sampaikan atau menggambarkan seperti apa sih kalian itu gitu kan. Nah, di sini aku mau buka-bukaan tentang apa yang aku tulis di personal statement aku. Pertama, jadi biar terlihat agak cakep gitu ya, jadi aku tuh tulis tentang quotes gitu. Jadi aku quote satu kalimat dari Edward Kennedy tentang healthcare. Nah, buat teman-teman, aku nggak nyuruh kalian buat pakai quotes juga sih biar kayak aku, tapi kalau misalnya kalian ada sentuhan quotes gitu, kayak kalian tuh membuat pembaca impresif gitu, kayak oh oke, lumayan nih kayaknya anak ini mau bahas tentang ini gitu. Iya, kayak macem point of interest gitu loh di kalimat pertama. Jadi orang yang baca itu, oh oke juga nih yang macam kayak gitu. Oke. Setelah aku bikin quotes itu di kalimat pertama, aku masukkan kayak hubungannya dengan topik yang aku mau bawa, yaitu asuransi kesehatan. Jadi kan quotes yang aku masukkan adalah tentang healthcare. Jadi healthcare ini gimana sih hubungannya dengan healthcare di Indonesia, dan gimana sih hubungannya healthcare Indonesia dengan asuransi kesehatan di Indonesia. Ngerti kan maksudnya? Jadi kayak kalian gimana caranya nyambung-nyambungin gitu antar kalimat. Nah, di bagian kedua aku tuh ceritakan kalau misalnya selama aku kerja, aku tuh witnesses. Jadi kayak aku tuh melihat secara langsung bahwa seperti apa sih asuransi kesehatan di Indonesia, seperti apa sih kondisinya sekarang. Meskipun aku dulu jurusan kuliahnya bukan tentang asuransi kesehatan, tapi karena aku bekerja di sini dan aku melihat langsung prosesnya seperti apa yang ada di lapangan. Nah, setelah itu barulah aku masukin bahwa aku tuh mau belajar tentang asuransi kesehatan seperti apa yang baik. Aku tuh punya goal ini loh gitu. Jadi itu tuh dijabarkan di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Jadi 3 paragraf pertama itu kan tentang healthcare gitu kan, kayak healthcare, health economics, health insurance dan lain sebagainya, which is itu adalah major aku. Baru di paragraf keempat ke diri sendiri, menghadapi budaya Korea, terus menghadapi barriers kayak bahasa, kemudian muslim di Korea seperti apa. Kan itu pasti nggak mudah ya, karena teman-teman juga tahu kalau Korea itu bukan negara muslim dan populasi muslim di sini tuh cukup sedikit, sehingga orang-orang tuh masih kayak belum tahu gitu. Jadi mereka masih ngelihat kayak, wah kamu nggak panas pakai kerudung ya, masih kayak bertanya-tanya gitu. Dan semua itu karena memang sangat berbeda dengan Indonesia, pasti ada potensi yang namanya culture shock. Nah, di paragraf keempat tuh aku ceritakan tentang culture shocks yang pernah aku alami dan mungkin akan aku alami, dan bagaimana cara aku overcome gitu, gimana caranya aku dealing with it. Langsung aja contoh ya, biar aku nggak belibet gitu menjelaskannya. Nah, gimana caranya aku menanggapi orang-orang seperti itu, gimana caranya aku menanggapi makanan-makanan halal yang harus aku makan sedangkan nggak banyak di Korea, aku jabarkan di paragraf 4.
Jadi aku di situ menjabarkan apa sih yang akan aku lakukan menghadapi kondisi-kondisi itu. Kenapa aku memilih negara Korea? Ya tentunya emang teman-teman juga tahu kayak Korea itu adalah negara K-pop, K-drama, terus food, semua-semua yang kalian mungkin sukai. Dan aku juga cerita, aku tuh suka tentang budaya Korea. Dan tentunya aku mau belajar lebih lanjut tentang sistem Korea, karena aku tuh gak cuma suka dramanya, tapi aku juga suka loh tentang asuransi kesehatannya, sistem kesehatannya. Terus aku sambungin di kalimat terakhir bahwa kalaupun aku menghadapi semua culture shock itu dan beberapa barriers kayak misalnya kesulitan bahasa Korea, harus bisa bahasa Korea dan lain sebagainya, justru kesulitan itu nantinya akan menjadi salah satu nilai plus bagi aku, kayak nilai yang baik, dimana kalau misalnya kita sekarang susah-susah gitu ya, aduh susah bahasa Korea, berarti kan aku harus gimana caranya belajar bahasa Korea. Begitu pulang dari Korea, berarti aku punya skill baru dong, bisa bahasa Korea. Nah di situ aku tulis juga. Jadi gimana caranya punya mindset kesulitan yang aku hadapi di sini nantinya akan menjadi nilai plus aku setelah aku pulang ke Indonesia dan mengabdi ke Indonesia gitu. Yang paragraf terakhir nih. Nah paragraf terakhir itu adalah paragraf yang meringkas semua yang kalian tulis di paragraf 1 sampai paragraf 4. Jadi kayak misalnya kesimpulan yang menggambarkan inti dari setiap paragraf. Aku menceritakan paragraf 1, 2, 3 tadi yang membahas tentang healthcare, health insurance, kemudian health lainnya, dimana itu adalah major aku, disambungkan dengan culture shocks dan gimana caranya aku akan menghadapi tantangan culture shocks di Korea nanti. Kayak misalnya aku tulis di sini overall aku tuh suka dengan health economics, dengan healthcare dan lain sebagainya di negara aku yang punya kesamaan dengan healthcare yang ada di Korea. Jadi sebenarnya health insurance, asuransi kesehatan di Indonesia dan di Korea itu sebenarnya mirip, bahkan hampir sama. Jadi ada beberapa skema yang berbeda. Makanya aku pengen sekolah di sini karena kita tuh punya kemiripan di bagian ini loh. Dan kedua, kenapa aku mau sekolah di Korea dan mendaftar beasiswa ini karena aku tuh juga suka dengan negaranya. Selain dengan major yang related sama aku, yang aku bisa belajar banyak di Korea, aku tuh juga suka sama budaya Korea. Aku suka dengan makanan Korea. Jadi saran aku buat teman-teman yang mau nulis personal statement, kalian boleh bagi itu menjadi beberapa paragraf. Yang penting kalian tahu kalian tuh mau menyampaikan apa sih. Kak, aku tuh nggak tahu harus mulai dari mana. Pertama, kalian harus lihat di Google itu seperti apa sih orang-orang menulis personal statement. Karena setiap orang itu punya gayanya masing-masing. Kenapa belajar dengan major tersebut di Korea? Kenapa nggak di negara kalian sendiri yang kayak gitu? Sebenarnya bisa sih aku belajar di Indonesia, tapi kan S2 itu nggak cuma untuk belajar. Kita juga butuh kayak pengalaman berinteraksi dengan orang Korea, pengalaman makan makanan Korea, pengalaman jalan-jalan di Korea gitu kan. Nah, ya nggak ditulis juga sih dengan jalan-jalan di Korea, tapi maksud aku adalah ya taulah ya gimana, maksudnya kayak gimana sih mempercantik kayak di personal statement ini. Selanjutnya, yang di terakhir adalah gimana caranya kalian membuat diri kalian itu layak sekolah di sini. Jadi kayak gimana caranya mereka tahu kalian layak di sini padahal cuman baca. Berarti gimana caranya kalian menuliskan itu dengan seindah mungkin. Kayak dari bahasa Inggrisnya, kemudian urutannya, kemudian flow-nya, dan terlihat bahwa kalian emang pengen banget sekolah di sini gitu. Buat kalian semua yang lagi mencoba untuk menuliskan personal statement, apalagi buat yang undergraduates yang mau daftar GKS S1 sekarang lagi buka. Pertama adalah gimana caranya kalian memberikan impresi yang baik, gimana caranya kalian menuliskan personal kalian seperti apa, terus kenapa kalian harus pilih Korea di antara negara-negara yang lain. Kenapa harus Korea? Hintnya adalah, ini tipsnya buat kalian semua. Pertama, Korea itu punya teknologi yang maju. Kedua, mereka tuh bisa membuat seimbang atau menyeimbangkan teknologi mereka dengan budaya mereka. Jadi kalian bisa masukkan itu di personal statement kalian, karena selama aku mempersiapkan personal statement ini, banyak senior-senior yang menggunakan hint itu tadi. Jadi kayak teknologi di Korea itu bagus dan mereka bisa membalancekan
teknologi dan juga budaya. Jadi kalau misalnya kalian merasa nggak ada ide nih mau nulis apa, kalian bisa pakai ide yang tadi aku ceritakan. Dan yang terakhir adalah KGSP itu nggak minta kalian balik lagi ke Indonesia. Jadi kalian nggak perlu nuliskan selanjutnya nanti di Indonesia aku akan melakukan ini kalau kalian nggak ada ide. Tapi kalau kalian ada ide kalian mau ngapain, itu sangat membantu dan memberikan nilai plus kalau kalian masukin di personal statement kalian. Nah, itu dulu pesan dan tips dari aku. Semoga video ini membantu kalian semua. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa komen di YouTube. Semangat buat kalian semua.